Oke, teman-teman, kita lanjutkan. Nah, tadi untuk part B itu ada dua paket soal kayak tadi ya. Jadi apa namanya? Part B yang bagian pertama sama part B bagian kedua. Nah, sekarang kita akan lanjut ke yang part C. Nah, part C ini melanjutkan part B, teman-teman. Ya, jadi kalau part B itu selesainya tadi nomor misalnya 38, maka nanti part C mulainya nomor 39 sampai nomor terakhir yaitu 50. Dan di part C ini nanti akan ada audio atau tiga pembicaraan. Nah, bedanya dengan part B, kalau part B tadi kan ada dua orang yang sahut-sahutan gitu ya, teman-teman. Nah, kalau di part C ini nanti teman-teman akan mendengarkan satu orang yang berbicara. Nah, cuman di part C ini, apa namanya? Di part C ini eh, pembicaraannya atau topiknya itu lebih berat, teman-teman. Karena full akademik atau kalau nggak gitu full profesional atau tentang ngomongin tentang pekerjaan. Jadi entah tentang pekerjaan atau tentang apa namanya akademik atau kehidupan tentang di kampus seperti itu, gitu ya. Nah, jadi tipsnya mirip dengan part B tadi, teman-teman. Jadi sebelum si orang ini nanti membicarakan tentang topik yang dia bicarakan, kita akan diberitahukan tentang cakupan atau topiknya. Jadi yang ngomong itu siapa misalnya. Kalau nggak gitu, yang ngomong itu akan ngomongin apa misalnya. Atau kalau nggak gitu, si ngomong ini lagi di setting kelas apa misalnya. Nah, supaya memudahkan teman-teman untuk pemilihan vocabnya, gitu ya. Atau membatasi supaya vocabnya itu kalau kita mengartikan tidak kemana-mana. Intinya nggak melenceng jauh gitu, teman-teman. Nah, dan sama juga, sebentar teman-teman. Halo, tes tes. Suara saya keluar nggak, teman-teman? Halo, cek cek. Oh, ada ya. Jadi mohon maaf, gini gimana ya? Saya ngasih tahunya. Sebentar. Saya tak membalas ini dulu ya. Miss Sekar. Oh, berarti sudah ya, Miss Sekar ya. Mohon maaf. Saya kira belum ada suaranya gitu. Oke, baik. Kita lanjut. Nah, tadi kalau teman-teman harus fokus sebelum pembicara itu memberikan pembicaraan, kita akan diberikan topik atau coverage. Nah, itu nanti yang akan mengerucutkan teman-teman pemilihan vocabnya, gitu ya. Kemudian, kalau teman-teman menemukan vocab yang nggak tahu artinya karena mirip kayak part B tadi ya, agak lama, agak panjang, teman-teman. Teman-teman lebih fokus pada alur cerita. Jangan terstuck atau tersendat gitu ya dengan kosakata yang teman-teman nggak tahu artinya tadi. Nah, karena satu kata yang teman-teman nggak tahu artinya itu bisa teman-teman tebak dari keseluruhan maknanya atau konteksnya. Jadi kayak menggunakan ilmu cocokologi gitu, teman-teman. Gitu ya. Nanti akan saya tunjukkan entah di sesi sore atau sesi malam itu ada soal tentang vocab, teman-teman. Ya, jadi eh, soal dengan tentang vocab yang kita nggak tahu artinya itu cara menjawabnya itu sama dengan ketika kita nggak tahu artinya, ketika tidak ditanyakan pun sama. Jadi teman-teman lewati aja, lebih fokus pada keseluruhan cerita daripada hanya satu kata yang teman-teman nggak tahu artinya. Jadi intinya jangan sampai ketinggalan ceritanya, teman-teman. Jadi fokus ngikutin cerita, kalau ada yang nggak tahu artinya, tabrak aja, lewatin aja. Seperti itu. Nah, nanti teman-teman akan ketemu gambaran besar atau alur ceritanya itu akan lebih mudah untuk menarik kesimpulan atau mencocokologikan seperti itu. Dan yang terakhir, mirip dengan part B juga, teman-teman harus fokus dengan jawaban details yang ada di pilihan, yang ada di apa namanya pembicaraan yang diucapkan sama satu orang ini, gitu ya. Detail yang dimaksud di sini adalah 5W1H informasi misalnya tentang siapa, tentang kapan, tentang kenapa, tentang bagaimana, dan lain-lain. Jadi di dalam informasi itu ada tentang pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi itu tadi adalah tips-tipsnya, tapi tentu saja ini perlu dilatih ya, teman-teman. Makanya saya lebih fokus ke latihan dan teori saya press sekecil-sekecilnya, seminimal mungkin. Jadi teman-teman supaya tidak bingungkan dengan banyaknya teori, apalagi di listening ini konteksnya tidak ada batasan, teman-teman. Jadi konteks pembicaraan atau percakapan itu tidak ada batasnya seperti itu. Nah, jadi mungkin teman-teman ada yang pengen ditanyakan dulu sebelum kita latihan seperti tadi. Silahkan kalau ada pertanyaan dari teman-teman.
Sepertinya nggak ada ya. Nah, jadi cara mengerjakannya sama ya, teman-teman. Nanti teman-teman kirimkan jawaban teman-teman semuanya ketika keempat soal sudah terjawab. Jadi bukan satu-satu, tapi ketika keempat soal sudah terjawab. Gitu ya. Nah, silahkan dicoba dulu. Saya mute dulu, teman-teman, supaya nanti tidak bocor suaranya. Oh, ternyata sudah saya mute. Mohon maaf. Oke, silahkan dicoba dulu, teman-teman. Now we will begin Part C with the first talk. Questions 39 through 42. Listen to a talk by a student advisor on campus. I'm Ms. Morton, your advisor. I'd like to explain the policies for dropping classes at this school. It's important to understand these policies or your grades can suffer. The policy at this school is that you can drop a course within the first 3 weeks of the semester. To drop a course, you first need to get the signature of the professor of the course you want to drop on an official drop card. Then you need to come to me to get the signature of your advisor. Let me give you a couple of strong warnings. First, you cannot officially drop a course after the first 3 weeks of the semester. If you are having problems in a course and you decide later on that you want to drop the course, it is impossible to do so. Second, if you stop attending a course without going through the official drop procedures, the course will remain on your schedule and you will receive a failing grade. It is important for you to understand these procedures and follow them. If you do so, you will not have any problems. Any questions? Number 39. What is the primary topic of the talk? Number 40. When can a student officially drop a course? Number 41. How many signatures are necessary to drop a course? Number 42. What happens if a student stops attending a course without officially dropping it? Nah, silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas sedapatnya teman-teman dulu. Oke, sepertinya belum ada jawaban, tapi nggak apa-apa. Kita bisa kerjakan bareng, teman-teman. Kita dengarkan kembali dengan skripnya supaya mudah untuk kita pelajari. Silahkan, teman-teman. Questions 39 through 42. Listen to a talk by a student advisor on campus. I'm Ms. Morton, your advisor. I'd like to explain the policies for dropping classes at this school. It's important to understand these policies or your grades can suffer. The policy at this school is that you can drop a course within the first 3 weeks of the semester. To drop a course, you first need to get the signature of the professor of the course you want to drop on an official drop card. Then you need to come to me to get the signature of your advisor. Let me give you a couple of strong warnings. First, you cannot officially drop a course after the first 3 weeks of the semester. If you are having problems in a course and you decide later on that you want to drop the course, it is impossible to do so. Second, if you stop attending a course without going through the official drop procedures, the course will remain on your schedule and you will receive a failing grade. It is important for you to understand these procedures and follow them. If you do so, you will not have any problems. Any questions? Nah, itu tadi ya, teman-teman. Jadi, itu adalah sebuah pembicaraan oleh seorang dosen pembimbing mahasiswa di kampus. Nah, tadi dikatakan, saya Miss Morton, pembimbing kalian. Nah, saya mau menjelaskan kebijakan-kebijakan untuk membatalkan kelas di sekolah ini. Nah, penting untuk memahami kebijakan-kebijakan ini
atau nilai kalian bisa jatuh gitu ya. Kebijakan di sekolah ini adalah bahwa kalian bisa membatalkan sebuah mata kuliah di dalam 3 minggu pertama di setiap semester. Nah, untuk membatalkan sebuah mata kuliah, kalian pertama perlu mendapatkan tanda tangan dari profesor dari mata kuliah yang kalian ingin batalkan di sebuah kartu pembatalan resmi. Kemudian, kalian perlu datang menemui saya untuk mendapatkan tanda tangan dari dosen pembimbing kalian. Nah, izinkan saya memberi kalian sedikit peringatan tegas. Pertama, kalian tidak bisa secara resmi membatalkan sebuah mata kuliah setelah 3 minggu pertama di setiap semester itu sudah lewat, gitu ya. Nah, jika kalian ada masalah di sebuah mata kuliah dan kalian baru memutuskannya di tengah-tengah gitu, teman-teman. Terus kalian ingin batalkan, tidak bisa seperti itu. Nah, kedua, jika kalian berhenti mendatangi mata kuliah tanpa melalui prosedur-prosedur pembatalan resmi, mata kuliah tersebut itu akan tetap berada di jadwal kalian. Dan kalau kalian nggak datang, berarti kalian akan mendapatkan nilai gagal. Jadi kayak mungkin maksudnya gitu ya, teman-teman. Nah, penting bagi kalian untuk memahami prosedur-prosedur ini dan mengikutinya. Jika kalian melakukannya, kalian tidak akan punya masalah apapun. Adakah pertanyaan? Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita dengarkan untuk soal-soalnya, teman-teman. Number 43 kalau nggak salah. Number 39. What is the primary topic of the talk? Number 39 ternyata ya, mohon maaf teman-teman. Nah, jadi apa sih topik utama dari pembicaraan tadi? Nah, tadi ngomongin tentang bagaimana mahasiswa itu bisa membatalkan kelas yang mereka nggak jadi mau diambil gitu ya. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang Bravo, the procedure for dropping courses. Jadi prosedur untuk membatalkan mata kuliah atau kelas seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number 40. Number 40. When can a student officially drop a course? Nah, jadi kapan seorang mahasiswa itu bisa dengan resmi membatalkan sebuah mata kuliah? Nah, tadi dijelaskan during the first 3 weeks of the semester gitu ya. Jadi dalam waktu 3 minggu pertama di setiap semester itu adalah waktu yang tepat untuk membatalkan mata kuliah. Artinya harus dicek dulu ada yang tabrakan atau enggak, atau ada masalah enggak di penjadwalan dalam 3 minggu pertama di setiap semester tadi. Kalau sudah lewat nggak bisa gitu ya, teman-teman. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie ya. During the first 3 weeks of the semester. Jadi selama 3 minggu pertama di setiap semester. Oke, lanjut ke number 41. Number 41. How many signatures are necessary to drop a course? Nah, berapa tanda tangan yang dibutuhkan untuk membatalkan mata kuliah? Nah, tadi ada 2 ya. Yang pertama adalah tanda tangan dari profesor atau dosen yang mengajar kelas yang ingin dibatalkan di sebuah kartu pembatalan resmi tadi ya. Yang kedua, mereka harus menghubungi Miss Morton tadi yang ngomong tadi, teman-teman, sebagai dosen pembimbing. Nah, jadi ada 2, teman-teman. Otomatis jawabannya adalah yang Charlie, yaitu C. Lanjut ke number 42. Number 42. What happens if a student stops attending a course without officially dropping it? Nah, apa yang terjadi seandainya seorang mahasiswa itu berhenti menghadiri sebuah mata kuliah tanpa secara resmi membatalkannya? Nah, tadi dijelaskan mata kuliah tersebut itu akan tetap berada di jadwalnya ya. Dan kalau mereka tidak datang ya berarti mendapatkan nilai yang gagal. Yang saya sebut tadi, teman-teman. Nah, berarti jawabannya yang tepat yang alpha, the student fails the course. Lebih tepatnya for the semester. Jadi untuk semester tersebut, ya mahasiswanya yang nggak datang ke mata kuliah yang udah terdaftar tapi tidak dibatalkan tadi, akhirnya yang dianggap gagal di mata kuliah tersebut. Nah, jadi jawabannya yang alpha gitu ya. Mau nggak mau semester depan ya harus ngulang mata kuliah tersebut. Oke, lanjut ke number 43. Oke, 43 through 46 ya. Silahkan dicoba dulu, teman-teman. Silahkan. Questions 43 through 46. Listen to a talk about the California Gold Rush.
The California Gold Rush, which figured so prominently in the development of the West, was actually the result of a chance happening. Captain John Sutter received the rights to a large piece of land near what is today Sacramento in Northern California. Sutter's main purpose was to develop a lumber business from the huge expanses of trees on his property. It was during the construction of a sawmill for his lumber business that gold was found on the bank of the American River. As news about the gold spread, thousands of gold prospectors descended on Sutter's property. Sutter's business was destroyed by the prospectors, and Sutter received little from the gold that was found there. Although Sutter died a poor and disheartened man, the population of California increased tremendously because of what was found on his property. Number 43. What kind of business was Sutter undertaking? Number 44. When was gold discovered on Sutter's farm? Number 45. What benefit did Sutter receive from the discovery of gold on his property? Number 46. What is the speaker's main point in this lecture? Nah, itu tadi mungkin teman-teman boleh kirimkan jawabannya ya. Ada jawaban Bravo, mungkin yang tadi nomor 1 ya, maksudnya yang pertama Bravo, dan sepertinya belum ada lagi jawaban yang lain dari teman-teman juga. Kalau gitu kita cek bareng aja ya, kita dengarkan kembali dengan skripnya, kemudian kita pelajari bareng teman-teman untuk menjawab soalnya. Oke, silahkan didengarkan kembali teman-teman. Questions 43 through 46. Listen to a talk about the California Gold Rush. The California Gold Rush, which figured so prominently in the development of the West, was actually the result of a chance happening. Captain John Sutter received the rights to a large piece of land near what is today Sacramento in Northern California. Sutter's main purpose was to develop a lumber business from the huge expanses of trees on his property. It was during the construction of a sawmill for his lumber business that gold was found on the bank of the American River. As news about the gold spread, thousands of gold prospectors descended on Sutter's property. Sutter's business was destroyed by the prospectors, and Sutter received little from the gold that was found there. Although Sutter died a poor and disheartened man, the population of California increased tremendously because of what was found on his property. Nah, itu tadi ya teman-teman, jadi singkat, tapi memang pembahasannya ini agak berat ya. Jadi disebutkan itu tadi adalah sebuah pembicaraan tentang California Gold Rush. Nah, ini nama peristiwa sejarah di Amerika Serikat ya, teman-teman. Di California lebih tepatnya. Nah, jadi tadi disebutkan The California Gold Rush. Ini nama peristiwa yang figured so prominently in the development of the West, itu berarti yang berperan dengan sangat penting dalam perkembangan the West. Nah, itu sebenarnya merupakan hasil dari sebuah kejadian yang kebetulan. Nah, kemudian Captain John Sutter received the rights to a large piece of land near what is today Sacramento in Northern California. Jadi, Captain John Sutter itu menerima hak atas sebidang lahan di dekatnya apa yang sekarang ini disebut dengan Sacramento di California bagian utara. Nah, tujuan utamanya Sutter dengan tanah tersebut ya maksudnya, itu sebenarnya dia ingin mendirikan sebuah usaha lumber. Nah, lumber itu menjual kayu, teman-teman. Ya, jadi kayu kalau dipotong-potong buat rumah, untuk balokan-balokan atau yang pipih-pipih itu ya, itu nyebutnya lumber business. Nah, dari bentangan pohon-pohon yang besar di
tanahnya itu. Nah, it was during the construction of a sawmill. Jadi selama pembangunan gergaji mesinnya atau mesin untuk gergajinya itu untuk bisnis lumbernya, emas itu kemudian ditemukan di tepian sungai American River. Nah, seiring berita atau kabar mengenai emas itu menyebar, ribuan pencari emas itu mendatangi propertinya atau tanahnya Sutter. Nah, bisnisnya Sutter itu akhirnya rusak, teman-teman, oleh atau dirusak, dihancurkan gitu ya, oleh para pencari emas tersebut. Dan Sutter itu menerima sedikit sekali dari emas yang ditemukan di sana. Nah, meskipun Sutter itu akhirnya meninggal dunia sebagai seorang yang menyedihkan dan miskin, populasi dari California itu meningkat dengan sangat pesat karena apa yang ditemukan di lahannya tersebut. Nah, sekarang kita dengarkan untuk soalnya yang mengenai informasi ini tadi. Number 43. What kind of business was Sutter undertaking? Nah, bisnis macam apa yang Sutter itu sedang jalankan? Nah, tadi Sutter itu lagi pengen menjalankan bisnis lumber bisnis tadi ya, atau menjual kayu yang ada di lahannya yang luas tadi, teman-teman. Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah yang Bravo, a lumber business. Jadi bisnis jual beli kayu untuk bangunan-bangunan seperti itu. Number 44. When was gold discovered on Sutter's farm? Nah, jadi kapan emas itu ditemukan di perkebunannya Sutter? Atau lebih tepatnya di lahannya Sutter, propertinya Sutter tadi ya. Nah, tadi dijelaskan, it was during the construction of a sawmill that gold was discovered on his property. Jadi, selama pembangunan gergaji mesin tadi ya, untuk bisnis lumbernya tadi, emas itu ditemukan di lahannya, teman-teman. Nah, jadi jawaban yang paling tepat nomor 44 adalah yang alpha, during the construction of a sawmill. Jadi selama pembangunan atau pembuatan mesin gergajinya tadi. Oke, jadi jawabannya alpha. Lanjut number 45. Number 45. What benefit did Sutter receive from the discovery of gold on his property? Nah, jadi keuntungan apa yang Sutter terima dari penemuan emas di tanahnya tersebut? Nah, penemuan emas di tanahnya tadi, keuntungannya maksud saya. Jadi keuntungan yang diterima oleh Sutter itu little. Jadi ya disebutkan tadi teman-teman, John Sutter itu received little from the gold discovered on his property. Jadi dia mendapatkan sedikit sekali dari emas, atau keuntungan sedikit sekali dari emas yang ditemukan di sana. Nah, bahkan di akhir tadi disebutkan kalau Sutter itu meninggal dunia sebagai seorang yang menyedihkan dan miskin. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi jawabannya paling tepat adalah yang delta, little or nothing. Jadi sedikit atau bahkan tidak sama sekali. Seperti itu. Okay, number 46. Number 46. What is the speaker's main point in this lecture? Nah, jadi what is the speaker's main point in this lecture? Jadi tujuan utama pembicara tadi itu apa sih dalam pembicaraannya tadi, teman-teman? Jadi si pembicara itu intinya dia ingin menjelaskan bahwa the West tadi atau sebagian dari Amerika tadi itu berkembangnya itu secara tidak sengaja. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta. Ini banyak jebakan di pilihan ganda, tapi inti dari pembicaraan tadi adalah untuk menunjukkan bahwa perkembangan dari the West, yang saya bilang sebagian dari Amerika tadi ya, teman-teman, itu beberapa atau sebagian itu karena kebetulan. By chance itu artinya tidak disengaja atau kebetulan. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi jawabannya ya delta. Oke, lanjut lagi ke number 47 sampai 50. Teman-teman coba dengarkan dulu dan nanti silahkan dijawab sedapatnya teman-teman. Salah nggak apa-apa, kita belajar. Silahkan teman-teman. Questions 47 through 50. Listen to a talk to university students. This lecture series is intended to help students at this university benefit more from their studies here. The topic of tonight's talk is how to manage your time.
Time is a very important commodity when you are a university student. There simply never seems to be enough of it to go around. You will need to attend classes, study, complete homework assignments, work on research, eat, sleep, perhaps hold down a part-time job, and maybe actually find time to relax for a moment or two. So, a very important skill for you to learn is to manage your time. If you manage your time wisely, I think that you'll find there is enough of it to go around. One valuable tool in time management is to monitor how you spend your time for a week. Then, after you spend this week monitoring your time, you can evaluate what you have done with your time and learn to make the best use of it. During this week of personal time monitoring, you should divide each 24-hour day into 15-minute blocks, so each day has 96 blocks of time. Then write down how you spend each 15-minute period. I know that it is bothersome to write all of this information down for a week, but the benefits of such a study can be great. At the end of a week, you will see just how much time you have spent productively and how much time you have not. The specific assignment that I have for each one of you is to spend the next week conducting your personal time monitoring study. At the end of this week, you should make an appointment with me to discuss your results. Number 47. What is the topic of this talk? Number 48. What valuable tool in time management is discussed here? Number 49. How long should this study take? Number 50. What should the students do at the end of the study? Oke, yang sudah nemu jawaban boleh dikirim dulu ya, teman-teman. Baik, ada jawaban DA. Dan sepertinya yang lain masih bingung, nggak apa-apa. Kita cek bareng kalau gitu ya, teman-teman. Kita dengarkan kembali dulu dengan skripnya supaya mudah untuk kita pelajari. Ada juga BCBB. Kita cek bersama, teman-teman. Questions 47 through 50. Listen to a talk to university students. This lecture series is intended to help students at this university benefit more from their studies here. The topic of tonight's talk is how to manage your time. Time is a very important commodity when you are a university student. There simply never seems to be enough of it to go around. You will need to attend classes, study, complete homework assignments, work on research, eat, sleep, perhaps hold down a part-time job, and maybe actually find time to relax for a moment or two. So, a very important skill for you to learn is to manage your time. If you manage your time wisely, I think that you'll find there is enough of it to go around. One valuable tool in time management is to monitor how you spend your time for a week. Then, after you spend this week monitoring your time, you can evaluate what you have done with your time and learn to make the best use of it. During this week of personal time monitoring, you should divide each 24-hour day into 15-minute blocks, so each day has 96 blocks of time. Then write down how you spend each 15-minute period. I know that it is bothersome to write all of this information down for a week, but the benefits of such a study can be great. At the end of a week, you will see just how much time you have spent productively and how much time you have not.
The specific assignment that I have for each one of you is to spend the next week conducting your personal time monitoring study. At the end of this week, you should make an appointment with me to discuss your results. Nah, itu tadi ya, teman-teman. Jadi kalau diartikan, itu tadi adalah sebuah pembicaraan kepada para mahasiswa universitas. Nah, tadi disebutkan series atau serangkaian kuliah ini itu ditujukan untuk membantu para mahasiswa di sekolah ini atau di universitas ini mendapatkan keuntungan lebih dari pendidikan mereka di sini. Nah, topik dari pembicaraan malam ini adalah bagaimana caranya mengatur waktu kalian. Waktu merupakan komoditas yang sangat penting ketika kalian adalah seorang mahasiswa universitas. Sepertinya hampir tidak pernah ada waktu yang cukup gitu ya untuk menjalankan semuanya gitu teman-teman. Nah, kalian akan perlu menghadiri kelas, belajar, menyelesaikan tugas-tugas PR, mengerjakan penelitian, makan, tidur, mungkin teman-teman, mengambil gitu ya sebuah pekerjaan sampingan atau paruh waktu, dan mungkin barulah bisa menemukan waktu untuk bersantai sebentar. Jadi, sebuah kemampuan yang sangat penting untuk kalian pelajari adalah untuk mengatur waktu kalian. Jika kalian mengatur waktu kalian dengan bijak, saya rasa kalian akan menemukan waktu yang cukup untuk menyelesaikan semuanya atau melakukan semuanya. Nah, salah satu alat yang berharga dalam manajemen waktu adalah memonitor bagaimana kalian menghabiskan waktu kalian selama 1 minggu. Nah, kemudian setelah kalian menghabiskan 1 minggu ini memonitoring waktu kalian, kalian akan kalian bisa mengevaluasi apa yang kalian telah lakukan dengan waktu kalian dan belajar untuk menggunakan waktu kalian itu sebaik-baiknya. Nah, selama 1 minggu memonitoring waktu kalian masing-masing, kalian harus membagi setiap 24 jam, jadi 1 hari ya teman-teman, itu dibagi menjadi kotak-kotak 15 menitan. Jadi setiap 15 menit itu 1 kotak, seperti itu. Nah, jadi 1 hari itu memiliki atau ada 96 kotak waktu. Nah, kemudian tulislah bagaimana kalian menghabiskan setiap 15 menitnya. Nah, saya tahu bahwa ini sangat merepotkan gitu teman-teman untuk menulis semua informasinya dalam waktu 1 minggu. Nah, tapi keuntungan dari penelitian yang demikian itu bisa sangat luar biasa. Nah, di akhir 1 minggu itu, kalian akan tahu bagaimana, how much itu berarti sebanyak apa gitu ya, waktu yang sebanyak apa atau berapa banyak waktu yang kalian habiskan secara produktif dan berapa banyak waktu yang kalian tidak habiskan secara produktif. Nah, kemudian tugas spesifik ini yang saya berikan kepada kalian adalah untuk menghabiskan minggu depan untuk melakukan penelitian memonitoring waktu kalian masing-masing. Nah, kemudian di akhir minggu penelitian tersebut, kalian harus membuat janji ketemuan dengan saya untuk membahas hasilnya. Nah, sekarang kita cek soalnya, teman-teman. Number 47. What is the topic of this talk? What is the topic of this talk? Jadi topiknya tadi tentang apa? Nah, tadi ngomongin tentang bagaimana memanage waktu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang bravo, guys. Managing time. Gitu ya. Lanjut lagi. Jadi managing time itu memanage atau mengatur waktu. Seperti itu. Oke, lanjut ke number 48. Number 48. What valuable tool in time management is discussed here? Nah, what valuable tool in time management is discussed here? Jadi alat berharga apa atau alat yang bagus apa yang dalam memanage waktu yang dibahas tadi. Nah, tadi ada personal time monitoring study. Gitu ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie. Cuman monitoringnya diganti manajemen. Artinya sama, teman-teman ya. Jadi, a personal time management study. Jadi, penelitian pengaturan waktu masing-masing dari mahasiswa tadi. Gitu ya. Jadi, jawabannya Charlie. Lanjut ke number 49.
Number 49. How long should this study take? Nah, jadi how long should this study take? Berapa lama penelitian ini, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk penelitian tadi? Nah, jadi penelitiannya itu membutuhkan 1 minggu ya, a week tadi, 1 week ya, teman-teman. Nah, tapi di sini hitungannya bukan pakai week, tapi pakai days. Nah, 1 minggu artinya ada 7 hari. Oke, nah berarti jawaban yang tepat adalah yang Charlie. 7 days. Gitu ya. Terakhir, teman-teman, number 50. Number 50. What should the students do at the end of the study? Nah, what should the students do at the end of the study? Jadi, apa yang para mahasiswa tadi harus lakukan di akhir penelitian mereka? Nah, tadi mereka harus melakukan janji ketemuan dengan Miss Morton tadi ya, dosennya, teman-teman, untuk membahas hasilnya, seperti itu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alpha, make an appointment dengan dosennya tadi. Jadi make an appointment itu membuat janji ketemuan. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Nah, itu tadi adalah simulasi untuk listening bagian kedua atau part B dan juga listening bagian ketiga atau part C. Nah, mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan sambil saya absen ya, teman-teman, boleh ditanyakan, jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu. Silahkan kalau ada pertanyaan sambil saya absen ya, teman-teman. Oke, sudah selesai saya absen dan sepertinya tidak ada pertanyaan. Atau nanti ketika teman-teman pengen latihan lagi secara kayak gini ya, sesi malam silahkan gabung teman-teman. Semakin teman-teman sering latihan akan semakin terlatih kemampuan rekognisi listening teman-teman. Gitu ya. Baik, terima kasih atas kehadiran teman-teman semua untuk sore ini. Ketika nanti teman-teman belajar mandiri di luar kelas pun jangan sungkan-sungkan kalau mau bertanya ya. Okay, thank you so much for today, guys. I'll see you again next time. Last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a good day. See you next time.